Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali seluruh peserta didik SMK Negeri 1 Kemusu dalam pembelajaran daring. Karena pada saat ini sampai sekarang kita belum diperkenankan untuk belajar mengajar secara tatap muka, sehingga kita masih harus melaksanakan pembelajaran daring. Salam jumpa. Kemudian kami doakan semua peserta di SMK Negeri 1 Kemusu seluruhnya, kemudian kelas 10 pada khususnya dalam keadaan sehat. Kemudian pesan dari sekolah, seluruh peserta didik itu masih harus bersemangat dalam belajar. Artinya kita tidak boleh kehilangan untuk kesempatan belajar karena ada wabah penyakit corona ini. Kemudian pada kali ini, pembelajaran daring kali ini adalah KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah ikatan kimia. Seperti yang lalu kita sudah mempelajari ikatan kimia mengenai ikatan ion, kemudian ikatan kovalen, kemudian ikatan logam. Kita kali ini akan mempelajari yaitu mengenai geometri molekul. Dari peserta didik bisa membuka dari buku diktat yang kita gunakan sehari-hari, setiap hari seperti itu. Kita gunakan pada halaman 102, bisa dibuka di situ, adalah mengenai geometri molekul. Pengertian dari geometri molekul adalah geometri molekul adalah pengertiannya susunan ruang atom-atom dalam molekul, sehingga nanti atom-atom itu akan dapat membentuk suatu ruang. Untuk membentuk suatu ruang akan kita pelajari dua. Yang pertama adalah teori domain elektron, kemudian yang kedua nanti adalah merumuskan tipe molekul. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah teori domain elektron. Adalah suatu cara meramalkan geometri molekul berdasarkan tolak-menolak elektron pada kulit luar atom pusat. Domain elektron dapat ditentukan dengan sebagai berikut. Yang pertama adalah suatu PEI atau satu PEI, pasangan elektron ikatan, baik itu ikatan tunggal atau ikatan jamak, merupakan satu domain. Pasangan elektron ikatan itu kemarin sudah kita pelajari pada ikatan kovalen. Kemudian yang kedua, suatu PEB atau pasangan elektron bebas, itu merupakan juga satu domain. Kemudian setelah kita menghitung domain, nanti kita dapat merumuskan tipe molekulnya. Tipe molekulnya nanti dituliskan dengan notasi tipe molekul. Tipe molekul ditentukan dengan cara atom pusatnya diberi lambang A besar. Domain ikatan diberi lambang X besar. Domain elektron bebas diberi lambang E besar, sehingga notasinya akan tertulis nanti A, X, N, E, M. N kecil adalah jumlah X atau jumlah PEI-nya, pasangan elektron ikatan. M-nya adalah jumlah E atau pasangan elektron bebas. Untuk memperjelas dari keterangan kedua ini, nanti Ibu akan memberikan contoh dari beberapa molekul. Di sini nanti akan saya buat 4 contoh yang semuanya dapat kamu lihat dari buku sumber tadi, buku diktat kimia jilid 10 tadi. Ini yang pertama adalah untuk molekul BF3. BF3. Untuk menentukan tipe molekulnya BF3, kita harus bisa menuliskan struktur Lewisnya. Pada ikatan kovalen kemarin kita sudah membahas tentang struktur Lewisnya.
dengan cara menuliskan elektronnya dengan lambang titik maupun bisa juga dengan lambang silang. B itu mempunyai nomor atom 5. Bisa dilihat pada struktur periodik unsur itu angkanya adalah 5 nomor atom, sehingga konfigurasinya adalah 2,3. Struktur Lewisnya itu yang dituliskan adalah jumlah elektron pada kulit terluarnya atau EV-nya, elektron valensinya. Sehingga struktur Lewisnya digambarkan dengan huruf B, itu atomnya adalah boron, kemudian dengan 3 titik. Artinya atom B atau atom boron itu bisa menyumbangkan 3 elektron untuk membuat satu ikatan. Kemudian berikatan dengan F atau fluor. Fluor mempunyai nomor atom 9, sehingga konfigurasinya adalah 2,7. Struktur Lewisnya digambarkan dengan elektronnya silang. F dengan elektron valensinya 7, sehingga digambarkan silang sejumlah 7. 3 pasangan elektron dengan satu elektron sendiri, sehingga F dapat menyumbangkan 1 elektron. Struktur Lewisnya dari BF3 akan menjadi B mempunyai 3 elektron diberi pasangan oleh F, yang silang adalah kepunyaannya elektron F, sehingga akan terjadi seperti ini. Ini struktur Lewis dari BF3. Jumlah dari PEI atau pasangan elektron ikatan 1, 2, 3. Pasangan elektron bebas harus berada pada atom pusatnya. Ini ada elektron bebas tetapi tidak berada pada atom pusat, sehingga tidak dihitung, sehingga PEB-nya adalah 0. Yang terjadi tipe molekulnya ditulis dengan atom pusatnya ditulis dengan A. Jumlah PEI dituliskan dengan X. PEI-nya jumlahnya 3, sehingga simbolnya AX3. PEB-nya jumlahnya 0, sehingga E-nya tidak ditulis. AX3 kalau dilihat pada daftar tadi adalah segitiga planar. Dapat kita lihat di sini, bisa dibuat dari model molekul atau molimut. B mempunyai 3, sehingga lubangnya adalah 3. Ini atom boron 3 titik. Kemudian yang F itu karena mempunyai 1 elektron, sehingga ini lubangnya 1, sehingga bisa berpasangan dengan B membentuk seperti ini. Ini bangunnya namanya bangun segitiga planar, itu seperti ini. Ini model dari molimut. Ini yang pertama, contoh yang pertama seperti itu tadi. Contoh yang kedua
adalah atom CCl4. CCl4 nanti bentuk molekulnya adalah tetrahedral dengan notasi molekul AX4. Akan kita kerjakan seperti tadi. CCl4. C mempunyai nomor atom 6 sehingga konfigurasinya adalah 2,4. Elektron valensinya 4 sehingga struktur Lewisnya adalah C dengan titik 4. Dengan kata lain, atom karbon dapat menyumbangkan 4 elektron pada ikatannya. Kemudian Cl mempunyai nomor atom 17. Konfigurasinya 2,8,7. Elektron valensinya adalah 7. Yang kita gambarkan adalah 7. Cl, kalau ini sudah titik, yang satunya adalah silang. Dengan 3 pasangan elektron silang dengan 1 elektron sendiri, sehingga Cl dapat menyumbangkan 1. Untuk 1 atom C yang berpasangan dengan Cl, sehingga Cl yang dibutuhkan adalah 4. Strukturnya akan menjadi C yang akan berpasangan masing-masing dengan elektron Cl. Seperti ini. Ada masing-masing Cl ada pasangan elektron bebasnya. Itu struktur Lewis dari CCl4. Mari kita hitung PeI-nya, pasangan elektron ikatan. Jumlahnya yang dihitung adalah pada atom pusatnya yaitu C. 1, 2, 3, 4. Ada 4 PeI. PeB yang dihitung ada pada atom pusat. Di sini ada PeB tetapi tidak berada pada atom pusat, sehingga PeB tidak dihitung atau PeB-nya sama dengan 0. Yang terjadi tipe molekulnya adalah A, itu simbol dari atom pusatnya. Kemudian X, jumlah PeI-nya adalah 4, sehingga adalah AX4. Bentuk molekul dari AX4 adalah tetrahedral. Pada molimod atau model molekulnya bisa kita rangkai seperti ini. Ini adalah atom C mempunyai 4 lubang atau 4 elektron. Ini adalah Cl-nya mempunyai 1 lubang karena hanya 1 elektron yang disumbangkan. Kalau berpasangan dengan C maka akan terjadi seperti ini. CCl4 ini adalah bangun tetrahedral dari CCl4. Contoh yang ketiga adalah bangun molekul dari NH3. Nanti bentuk molekulnya adalah trigonal bipiramida. Notasi molekulnya adalah AXE, AX3E. Kita harus bisa menuliskan dengan cara seperti tadi. Notasi molekul dari NH3 yaitu AXE, AX3E. Coba kita lihat seperti tadi. NH3, N mempunyai nomor molekul 7. Nomor atom 7. Sehingga konfigurasinya adalah 2,5. Kulit terluar ada 5 elektron, sehingga struktur Lewisnya akan tertulis N dengan 5
elektron terluar. Digambarkan silang yang berpasangan satu, yang sendiri jumlahnya 3. Dengan kata lain, atom nitrogen dapat menyumbangkan 3 elektron pada ikatannya. Kemudian hidrogen itu nomor atomnya 1. Sehingga struktur Lewisnya bisa dituliskan dengan H dengan 1 titik. H bisa menyumbangkan 1 elektron pada N. Kalau N itu mempunyai 3 elektron yang sendiri, maka hidrogen yang diperlukan adalah sejumlah 3. Maka akan terjadi struktur Lewisnya. Ini sudah berpasangan. Kemudian ini akan diberi pasangan oleh hidrogen, ini juga oleh hidrogen, ini juga oleh hidrogen. NH3, atom pusatnya adalah N. PEI jumlahnya adalah 1, 2, 3. Kemudian PEB ini ada 1 karena PEB-nya terikat pada atom pusat sehingga dihitung. PEB ada 1, dihitung 1. Jadi tipe molekulnya adalah A itu lambang atom pusat, kemudian X adalah jumlah PEI yaitu jumlahnya 3. Pasangan elektron bebas dituliskan dengan E. Karena jumlahnya 1 maka hanya ditulis E. Jadi tipe molekulnya adalah AX3E. Kalau kita lihat pada daftar, AX3E itu bentuknya adalah trigonal bipiramida. Dengan model atom atau molimut, itu nitrogen punya 3 elektron yang sendiri yang siap untuk digunakan untuk perikatan. Maka di sini adalah nitrogen mempunyai 3 lubang yang digunakan untuk berikatan. Kemudian hidrogen mempunyai 1 lubang, sehingga kalau dirangkai akan terjadi NH3. Nih, bentuknya seperti ini adalah bentuk dari trigonal bipiramida. Contoh yang keempat adalah bentuk molekul dari H2O. Bentuk molekulnya nanti adalah planar bentuk V. Notasi molekulnya adalah AX2E2. Kita buktikan dulu nanti dengan cara seperti tadi. H2O. Hidrogen mempunyai nomor atom 1. Sehingga langsung saja ditulis struktur Lewisnya. Hidrogen dengan 1 silang atau mempunyai lambang elektron 1. Oksigen itu mempunyai 8 nomor atomnya, sehingga konfigurasinya adalah 2.6. Oksigen mempunyai 6 elektron valensi, sehingga digambarkan oksigen dengan 6 titik. Untuk membentuk ikatan oktet atau 8, maka 2 elektron yang bisa disumbangkan untuk membentuk senyawa atau molekul. Sehingga yang terbentuk nanti adalah 2 pasangan elektron bebas dengan 2. Ini akan dipasangi oleh hidrogen, yang di sini juga yang silang kepunyaannya hidrogen, akan terjadi seperti itu. Atom pusatnya adalah O, sehingga PEI-nya jumlahnya adalah 1, 2. PEB-nya jumlahnya adalah 1, 2. PEB-nya dihitung karena ini PEB-nya terikat pada atom pusat,
sehingga tipe molekulnya adalah A itu simbol dari atom pusat, kemudian X-nya itu jumlah dari PEI, jumlahnya 2, sehingga AX2. PEB-nya ditulis dengan lambang E, jumlahnya 2, jadi AX2E2. Kalau dalam daftar tadi AX2E2 itu bentuknya adalah planar bentuk V. Kalau dilihat dari bentuk molekul, oksigen itu ini yang atom yang warnanya merah punya 2 elektron yang sendiri, sehingga di sini adalah lubangnya 2. Hidrogen hanya mempunyai 1 lubang karena hanya mempunyai 1 elektron. Ini kalau terikat membentuk H2O itu seperti ini bangunnya. Bangunnya namanya planar bentuk V karena ini adalah seperti huruf V. Demikian mungkin pembelajaran pada kali ini, yaitu membahas tentang geometri molekul. Kemudian masih ada tugas, beberapa tugas yang harus serta dikerjakan di rumah. Yang pertama adalah meringkas, semua harus kamu ringkas dalam rangkuman. Kemudian yang kedua ada tugas tentukan notasi molekul dan bentuk molekulnya. Beberapa senyawa berikut, yang pertama adalah SF6, kedua SO2, 3 IF3, yang keempat IF5, yang kelima adalah XEF2. Jawabanmu dapat kamu kirimkan ke email Ibu, yaitu srislametr@gmail.com. Pada pembelajaran hari ini, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.